kan ada tuh 11 student itu ditangkap Indonesia di kebakaran. Menurut klien ya, iya klien ya. Fisiknya makanya jangan sampai hilang itu. Ya, undang-undang masih tahu itu. Oke, giliran, Bu Yakson. Enggak, saya sih punya lagi kesempatan dulu. Memang dia jelas apa sekolah, pengen terlalu sekolah. Yang disampaikan itu terlalu normatif tetapi bagi saya itu sesuatu yang lain. Kenapa? Faktanya sudah menjadi pengetahuan umum, sudah rahasia umum, masyarakat sudah menyimpulkan. Ketika momentum seperti ini adalah momentum yang paling enak bagi teman-teman ASN dan wartawan. Makanya kita menyampaikan. Kalau sampai kasus ini 86, ya, saya artinya bahwa motifnya dari kawan-kawan wartawan, oknum yang saya katakan, ketika dia mencari berita, jadi normatif tetapi bagi saya itu sesuatu yang naif. Ya. Kenapa? Faktanya sudah menjadi pengetahuan umum, sudah rahasia umum, masyarakat sudah menyimpulkan. Ketika momentum seperti ini adalah momentum yang paling enak bagi teman-teman ASN dan wartawan. Ya. Makanya kita menyampaikan. Kalau sampai kasus ini 86, ya, saya artinya bahwa motifnya dari kawan-kawan wartawan, oknum yang saya katakan, ketika dia mencari berita, jadi media itu hanya dijadikan instrumen dia untuk melakukan tindakan-tindakan untuk untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Aku ngelesem yang ngakoni kerjasama itu ada sesuatu yang klise. Kenapa? Ketika kerjasama itu yang ditawarkan itu hanya modus. Ketika itu tidak dikabulkan atau ditolak, maka ancaman yang dia lakukan tak berita. Ya, itu hanya pintu masuk. Yes, pintu masuk. Ini kita juga tidak boleh untuk menutup mata hal ini. Jangan juga kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh oknum oknum dari wartawan ya. Tetapi juga kita juga tidak membenarkan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Jadi berimbang. Tetapi ada hal yang harus kita dalami dalam konteks ini apa? Jangan-jangan disampaikan oleh Pak Mas Arfan Farhan tadi bahwa ini adalah bentuk kejengahan dari masyarakat. Manusiawi tadi. Yes, bahwa kita ini sudah luar biasa ini ketika mendapatkan presiden sedemikian rupa. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Dan parameter yang harus kita jadikan acuan adalah ini menarik, ini fakta yang empiris yang saya simpulkan bahwa berita terkait dengan masalah ini baik di platform media sosial ya, salah satunya di Andika ya. Tapi ada juga berita-berita yang lain yang disampaikan oleh teman-teman. Hampir saya katakan 80%. Jangan main-main. 80% narasi yang dikembangkan 90% lah narasi yang merujak kita itu semuanya malah menyerang semua ke teman-teman oknum wartawan. Masyarakat itu nggak simpati sama sekali, benar nggak? Ini fakta yang kita tidak bisa bantah bahwa ternyata netizen itu lebih berpihak kepada kepala sekolah. Artinya apa? Publik berpihak ke sana. Artinya apa? Ini satu kesimpulan betapa bahwa masyarakat sudah tahu bahwa wartawan atau oknum wartawan ini motifnya apa. Masyarakat juga tahu Mas tentang Roy Suryo Mas. Bagaimana soal ijazah dipakai sebagai bukti dibicarakan sama umum. Baik, konteksnya beda. Sama. Kalau itu beda loh. Itu nggak apple to apple. Anda sharing aja. Kalau itu jadikan perbandingan contoh itu nggak apple to apple. Lihat, karena kejadian dalam ruangan sekolah itu hanya terbatas tertutup aja. Siapa tahu yang itu kan opini. Siapa tahu kan opini. Oke, saya stop. Kita kembali ke di dalam ruangan itu bisa jadi dia yang sudah melontarkan kata-kata dari netizen. Produk netizen dibuat satu alasan. Nah itu jadi opini akhirnya Mas. Mereka nggak tahu. Yang jelas itu kan. Oke, stop. Kita yang jelas di dalam ruangan tersebut ada sarung. Ya itu nanti pembuktian. Mas PH. Simpan itu dulu untuk penyidikan. Ini pidana murni. Saya katakan. Ini domain APH. Kita paham. Ini kata kunci yang ingin saya sampaikan. Bagaimana supaya terjadi di situ? Supaya terjadi di situ, biarkanlah hukum APH ini hukum yang bicara. Sepakat. Oke. Karena apa? Saya menemukan data-datanya. Ya, itu simpan dulu. Simpan dulu. Oke. Moderator 30 detik. Izinkan. Pokok 30 menit juga enggak apa-apa. Ayo. Internal. Kesuwen 30 menit. Lagi seru. Pers ya. Saya belum selesai. Internal di dunia pers sendiri. Kota kecil ini terpecah. Internal sendiri terpecah. Ada satu fakta di mana yang disampaikan oleh Ketua PWI bahwa dia mengatakan bahwa 2 oknum wartawan bukan anggotanya. Ini menurut saya menjadi sebuah tendensi. Instrumen apa yang sebenarnya terjadi? Ini Ketua PWI loh yang menyatakan. Tahu saya. Yes, betul. Paham banget. Artinya apa? Di dalam problematik di internal sendiri ini terjadi suara yang terpecah. Perpecahan mana ini maksudnya? Iya, di dunia organisasi pers.
Mania, jurnalis. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal masalah narasi, saya kira narasi tidak akan dipakai di dalam konteks pembuktian ya. Tapi hal yang perlu disikapi adalah bahwa kejengahan yang sedemikian rupa yang dialami oleh masyarakat tentang perilaku ini harusnya menjadikan sebuah presiden untuk kemudian momentumnya harus bersih-bersih. Oke. Kita dukung, kita support ya teman-teman LC Media yang betul-betul berdasarkan pada realnya. Yang enggak Tapi betul. kita akan melawan, begitu. Kita akan melawan, masyarakat akan melawan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum wartawan. Sepakat. Stop. Ya, kita stop di situ. LSM Baik. KI. Pertama ya saya mau terima. Lawyer Betul dan harus betul pemerintah. lawyer yang kudu sepakat dulu. Ini sepakat yang mau. Tapi kok nek dia sepakat yo gane nek gantung klien. Oke, saya pikir benang merahnya sudah ketemu. Iya. Artinya apa? Biarkan urusan proses hukum berjalan di realnya. Kerugian yang dialami oleh pendidikan, kerugian dialami oleh jurnalis itu memang semuanya sama-sama didudukan dengan peristiwa ini, ya kan? Terus dari pernyataan Mas Afnan, kemudian PH berdua, Kang Trio, itu kita sepakat, ini kita buka bersama-sama. Kita buka, Harus kita buka. Tujuannya apa? Supaya tidak lagi ada asumsi. Karena kan sebelum ada, jangan istilahnya sebelum ada pengadilan kita menganggap, oh salah bajingan ini wartawan. Oh ternyata kepala sekolah sih brengsek. Nah itu kita hentikan. Hari ini kita menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kita semuanya pengen ini terang benderang. Kita dorong APH bergerak secara maksimal dan profesional. Setuju kan? Setuju? Setuju? Setuju pada dasarnya siap. Saya gini mau menambahin. Siap. Jadi sebetulnya benar-benar di sini adalah apabila semua itu melakukan tugasnya secara profesional, hal ini tidak akan terjadi. Yes. Itu poin. Itu dulu poinnya. Makanya kalau wartawan juga melakukan tugas jurnalistik secara benar profesional, saya yakin tidak akan diterima dengan baik. Ya, tidak akan hal seperti ini. Itu dulu gitu. Jadi Ada yang kedua, Mas. Karakter. ya bisa juga Ketidaktahuan cara bagaimana kerjasama dengan pemberitaan dengan apa adanya contohnya. Kan juga harus jadi bagian dari alasan tersebut. begini. Itu nomor Karakter 2. enggak, coba beda itu. Kepala sekolah kan Sebentar. juga kalau dia memahami tupoksi dia sebagai kepala sekolah juga Sebentar. begitu ya. Kita Wartawan itu, andaikan saat itu menerbitkan berita, apabila sudah independen, sudah balance dan ada wawancaranya kepala sekolah, saya yakin tidak akan ada persoalan. Kenapa harus nekat untuk diterbitkan dulu tanpa ada konfirmasi? Siapa bilang nggak boleh informasi? Nah itu nanti Tadi kamu motifnya bilang- biar itu domain Bukan. APH. Tadi kamu cerita, yang sebentar. menjadi alasan mereka itu dari wartawan tidak konfirmasi. Itu tidak benar, Mas. Konfirmasi. Tapi Ya, versi, kok, jadi versi gini, dari video itu Klien tidak ada saya, konfirmasi. makanya saya sebut tadi alasan tadi. Saya mulu, wartawan sudah 7 tahun, bukan 1 minggu 2 minggu loh, Mas. Baik, oke. Saya pikir cukup. Bentar dulu lagi. Ada bahas yang perlu diperhatikan ini mungkin sama Iya. Mas siapa Mas? Afnan. Mas Afnan ya. Ini juga Mas Sakson. Mungkin kita ngomong bersama ya, Mas. Efek-efek domino ketika mohon maaf berlangsungnya ini lagi dikerjakan sama APH ini kan, Mas. Yang nge-share, Mas Sakson nge-share, kayak nge-share, Babin nge-share. Oke. Ya kan ngomongan nih. Memang saya mengetahui barusan tadi ada yang press release muncul kemarin dari PWI di grup PWI. Dikarenakan alasannya saya belum tahu. Tapi dugaan kuat itu ada press release bahasa yang ditulis oleh sekretaris lalu dimunculkan sama PWI dikarenakan ada netizen yang menyebutkan nama PWI Kediri. Oleh karena itu teman-teman beberapa yang mungkin saya juga nggak ngerti itu mengklarifikasi dengan mengeluarkan itu bahwasanya itu bukan alasannya itu Mas. Itu motifnya. Iya, kalau buat saya, ya tak jarno ae. Karena apa? Karena di situ netizen itu berbicaranya dalam koridor hukum itu di Nah, ini medsos. tidak semata-mata hanya bicara hukum, ini bicara nuansa keadilan dan nuansa kebatinan masyarakat luas. Betapa ketika kita itu jengah terhadap tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum itu aja sebenarnya. Ini netizen pun kita tidak bisa menyalahkan dalam konteks itu ya. Tetapi ketika mereka itu nuansa hatinya menyatakan bahwa you yang salah, itu semangatnya karena itu tadi berangkat dari kejengahan. Sudah jadi rahasia umum kok kalau hal-hal seperti ini terjadi dan berulang-ulang. Maka ini menjadi momentum saya kira. Betul. Maka tidak fair kalau kita melihat daripada sisi yang lain membela dengan cara yang membatin kita tidak begitu konteks. Saya pun juga demikian. Saya tidak dalam kapasitas membela kepala sekolah karena saya bukan PN-nya kepala sekolah. Bersetan dengan mereka.
Tetapi yang saya ingin tekankan adalah semangat kita adalah semangat yang sama. Saya ini bagian daripada netizen, bagian dari masyarakat yang cinta terhadap profesi LSM, profesi pers, karena kita juga setali tiga uang. Lawyer dengan LSM dengan pers itu setali tiga uang. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ketika naif terjadi hal seperti itu. Ya, bahwa kejadian yang berulang ketika PPDP mereka menjadi momentum untuk mencari dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang menurut saya memalukan. Dan ini sesuatu hal yang menurut saya apakah kita biarkan? Kan tidak. Tapi kalau menurut Mas Hasan nih Mas, kira-kira Mas, saya nggak mau kira-kira orangnya. Karena sesuatu di depan tidak tahu Mas. Ini nanti ya. Bukan. Kita bicara masalah produk hukum yang kedepannya. Seandainya ini, sorry bos, seandainya LP ini katakanlah, menurut saya seolah-olah tadi, kalau bilang nggak salah-salah, ya nggak saya teruskan. Menjadi tersangka. Iya, itu nggak bisa kami. Sebentar dulu Mas, saya mau tanya, kan sharing dulu. Apa yang bisa dilakukan? Apa mungkin netizen di sini itu mau diapakan? Enggak, ini nggak ada urusannya dengan netizen. Sebentar dulu Mas. Tidak ada urusannya. Karena asumsinya netizen ini kan, loh, kalau dalam konteks hukum bisa saja yang dilakukan sebentar oleh dulu Mas. sekolah salah. Bisa jadi ya. Sebentar dulu. Ya, selesaikan. Sebentar dulu. Netizen kan berbicara karena kan ya soalnya orang halayak banyak yang tidak tahu dengan kebenarannya apa. Demikiannya hanya kita juga nggak tahu yang terjadi ini nggak tahu kita. Tapi ketika pengadilan ke tengah APH, ini nuansa hati yang bergerak Mas. Jangan bicara hati. Jadi nggak bisa. Mereka juga teman-teman kita. Ya sama. Sekolah pun kepala sekolah juga teman-teman kita. Semuanya kita teman. Semua teman. Karena ini serahkan dulu kepada APH. Ketika APH kita ngomong koya aja lah. Seandainya mereka salah harus bagaimana, kalau nggak salah bagaimana. Ya, efek kepada anak-anak ini seperti apa? Perspektif hukum saya mencoba untuk menguraikan. Ketika yang dilaporkan adalah terkait dengan satu bukan pemerasan, yang dilaporkan adalah undang-undang ITE kalau tidak salah. Ya, lawyernya yang kedua terkait sajam, undang-undang darurat yang dilaporkan. Satu diantaranya itu ketika kita tidak sekali lagi tidak mendahului yang dilakukan oleh penyidik. Ketika kemudian memang ada delik yang dilanggar, ada unsur-unsur pidana yang memang dilakukan, bisa jadi ya kepala sekolah jadi tersangka, bisa jadi. Bisa. Tetapi kita menggunakan sebuah logika yang sangat bijaksana. Sebentar. Ini nuansa yang saya tanyakan. Itu tidak seandainya terjadi. Yang saya tanya kepada Mas Akson, yang menulis itu loh. Itu menurut Mas Akson diapakan? Biar dia selesaikan dulu sebentar. Iya, ya tadi kan sebagaimana laporannya, ya undang-undang darurat, ya darurat sajam terkait dengan sajam, maupun yang kedua itu adalah terkait dengan sanksinya besar ya, undang-undang ITE, 10 tahun. Bisa jadi katakanlah jadi tersangka, ya, bisa jadi tersangka. Itulah hukum. Mau tidak mau itu menjadi sebuah gitu. Iya, itu menjadi sebuah presiden yang memang ini harus kita akui bahwa hukumlah tetap hukum. Ya. Tetapi logika dan juga nuansa keadilan publik itu juga tidak bisa kemudian kita goyahkan. Ya. Maaf, logikanya begini. Bagaimana mungkin kemudian yang terjadi ketika pencuri masuk di rumah kita, kemudian kita habisi, terus kemudian yang menghabisi itu menjadi tersangka logikanya. Meskipun faktanya bisa saja jadi tersangka. Bagaimana mungkin kemudian yang terjadi adalah ketika seseorang yang mau dibegal kemudian kita melakukan perlawanan, kemudian yang dibegal itu masuk. Yes, betul. Akhirnya menjadi tersangka. Ini kan berarti logika publik yang akan bicara. Keadilan publik yang akan bicara. Tidak bisa hanya berdasarkan pada normatif yang sifatnya letterlik, tidak. Tetapi kita harus melihat secara luas. Saya hanya menyikapi itu. Meskipun dinamika yang akan terjadi, yes, saya sepakat. Bisa jadi, ya, bisa jadi bahwa kepala sekolah menjadi tersangka, bisa jadi, ya. Sekali lagi dengan tidak bermaksud mendahului. Tetapi keadilan publik yang pada akhirnya bersikap, itu nggak akan bisa dibendung, dan itu semakin akan memperburuk citra dari teman-teman pers, menurut saya. Jadi sekali lagi, yang terlibat karena yang berkonflik kan adalah media dan dari mana? Apa dasar namanya? Iya dong. Saya melihat bahwa kearifan kalau kebenaran pengadilan itu menjadi sebagai tersangka, kita jangan bicara pengadilan. Berarti kan pas ini kan sudah punya nilai sendiri. Saya tengahin. Kan begitu toh? Saya tengahin dulu tuan. Sudah ada benar, ada yang menang salah. Siapa yang salah, siapa yang benar? Efek dominonya kepada pers tidak bisa lah. Dari awal tadi prolog saya katakan ini mengerjakan kebenaran. Saya di satu sisi sebagai LSM yang tidak tahu menahu di SMKN akhirnya dirujak netizen, ya toh kami akhirnya bersuara. Bahkan teman anak-anak kecil ya, anak-anak itu belum tentu tahu apa itu LSM, sudah mengatakan ini LSM apa preman kan. Kena juga akhirnya kita ya anak-anak saya itu realita. Ada wartawan KB itu terjadi semua. Yang bahasa netizen
jangan kamu screen semua itu ribuan, mau Harus 1000. dituang, gitu. Sing nyebut wartawan 100 sing 900 LSM. LSM paling terkenal di Kediri apa? Saroja. Nah, karena gini, saya kembalikan. Makanya pendiri Republik ini ketika Piagam Jakarta disepakati lahir, itu salah satu diterbitkan yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang kegaduhan. Ya, siapapun yang mengangkat berita, mengangkat isu, mengangkat apapun yang menyebabkan kegaduhan dalam ranah publik bisa dipidana 4 tahun atau lebih. Itu Undang-Undang Nomor 146 dengan itu. Sehingga tidak boleh sembarangan orang mengangkat berita itu. Peristiwa ini tidak akan jadi ramai kalau tidak ada video yang memviralkan, yang mengunggah. Seperti kasus Ahok, itu kan jelas. Di mana tuan rumahnya siapa, legal standingnya siapa, deliknya jelas, lokusnya jelas. Tapi yang dipidana Buniani yang jauh dari tempat. Karena salah. Iya, kita bicara begitu. Karena yang pertama mengunggah berita itu, peristiwa itu adalah Buniani. Sehingga mensreanya di itu. Setiap hukum kan pasti cari mensreanya. Nah, sekarang saya tanya, kita kembali. Kita diaduk-aduk pola pikir kita tentang pendidikan, tentang norma, tentang moral, bahkan tentang hukum juga hari ini. Pilih yang mana? Kalau saya rasa milih hukum, bapak mati. Ya kan ini. Pilih moral, ibu mati. Kalau kepala sekolah ini bebas begitu saja, selesai kita LSM. Tapi kalau selesai kita, mbok saya besok pagi membongkar kasus korupsi nilainya 1 triliun, nggak ada gunanya. Tetap LSM dianggap tukang gerandong. LSM sebagai lembaga yang harus ditawar kalau masuk sekolah. Itu sudah ada itu ada cipta. Tapi sebaliknya, ketika LSM ini menang nanti, ya dalam proses ini wartawan ini menang, nama LSM juga katut menang. Berarti sekti-sekti nih LSM karo wartawan ini Kediri pantes iku nek grandong penak kan ngono to. Kan bahasanya seperti itu pagak gak enak awake dhewe. Tambah mangkel iku sekolah. Justru ini akan menjadi gelombang. Makanya tadi di awal saya sampaikan di prolognya, proses ini harus tetap jalan. Ketika proses ini berhenti, saya menduga sebagai LSM, karena kita pelengkap beritanya, APH-nya dapat kue, PH-nya warak. PH-nya siapa ya? Lembu. Aku namanya malu. Saya juga loh. Ojo nuntut aku. Nuntut tidak apa sih. Nah, kenapa? Ini saatnya krusial PPDB. Seharusnya adalah pihak yang membuka semua kasus PPDB. Tahu persis berapa perputaran uang di dalam PPDB. Satu bangku kalau dibikin rata-rata 20 juta untuk jatah pirang kursi kan ngono to. Kok iso damai pirang kursi kompensasimu kan gitu kan. Sebaliknya juga begitu. Kenapa APH kok ngotot kasus ini harus berhenti? Saya juga bertanya, kompensasimu apa? Kan gitu loh. Iso tak demo sampean besok Pak. Aku sik panggil jenengku udah panggil saya. Jadi tetap Mas Akson, proses ini biarkan jalan. Kalau perlu naik ke sprindik, penyidikan keluar, biarpun pengadilan belum memutus apapun, apa yang dilakukan oleh APH bisa menjadi pembuka mata masyarakat bahwa dua-duanya salah. Ketika salah, kembali pada moral. Tapi ke depan tidak akan bisa mengatakan demikian, dua-duanya salah tidak akan mungkin. Ada pelapor, ada terlapor. Begini loh Mas, ada yang menjadi korban, akhirnya menjadi tersangka. Ketika ini peristiwa naik, biarpun pengadilan belum memutus, nuansa publik supaya menilai sendiri bahwa dua-duanya salah. Objektivitas. Ya, apapun alasannya. Saya besok pagi nggak bisa bayar kreditan motor saya. Akan ditarik. Besok aku malam ini harus nyuri ayam tetangga saya. Iya. Tanggung bayar cicilan. Apakah itu bisa dibenarkan? Biarpun alasan saya itu sangat logik. Secara moral, clarity bisa diterima. Kan tetap salah. Karena apa? Negara ini tidak berdasar pada due of process. Tapi berdasarkan pada crime of process. Hukum berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan perimbangan, katanya pertimbangan ininya bukan. Tapi begini ya Mas. Sehingga saya pun gunakan moral. Ya. Ketika kita sepakat naik sprindik, ini tersangka. Kalau perlu teman-teman saya tersangkakan semua. CCTV sekolah itu ada itu, siapa sih gini sekolah itu. Mundur setahun yang lalu sekali. Tidak apa-apa.
apa-apa, itu deliknya sama kok. Deliknya sama. Deliknya sama. Bisa setahun itu. Kurang tela. Itu deliknya sama, lokusnya beda memang. Ya sudah, buku tamu cukup lah. Ya, mensreanya pasti sama itu. Nah, oke, sebagai pembelajaran, kita secara moral juga harus mengedepankan seperti ketakutan Mas Aksan pada publik. Kita bersepakat itu di RJ kan. Ya, tapi buka dulu. Yang membuka ini hari ini kalau dua-duanya ngotot bener versinya masing-masing gak ketemu Pak. Sampai lebaran kaji tahun depan, lebaran monyet sekalipun gak akan ketemu. Jadi tetap polisi segera cepat gak tuntas bukti semua selesai. Naik penyidikan tersangka A B C D. Itu poin. Panggil dua-duanya, panggil seluruh LSM, wartawan semua saling bermaafan. Restoratif of justice. Selesai persoalan. Berarti endingnya kan tetap restoratif justice. Berarti kan nggak perlu naik dong. Ya, belum naik juga kok. Gimana bukanya? Kalau nggak naik kan nggak ketemu buktinya. Kalau naik kan berarti nggak ada RJ dong. Logikanya gimana? Kan penyidikan bahkan di pengadilan pun berat dicabut toh Mas. Iya, berarti kan RJ di level kepolisian maka itu akan berhenti perkara. RJ selesai, nggak akan naik. Iya, ketika naik seprindik keluarlah tersangka yes. Sehingga publik udah pasti menebak tersangkanya ini nggak perlu disebut nama. Sudah jadi tersangka nggak bisa agak bisa Pak, orang mencuri sudah sampai kejaksaan. Artinya kan saya mencoba untuk memahami alur pemikirannya Mas Tri. Artinya kan yang dimaksudnya adalah RJ tapi di level penyidikan selesai. Nggak perlu sampai nggak perlu dilimpahkan ke kejaksaan lagi. Kalau ke kejaksaan nanti deponering dong kejaksaan itu kan setengah-setengah. Kalau mau ini naik sekali dasar ke proses finalnya. Berarti pengen semuanya masuk penjara. Ayo. Kepala bahasa. Ya ayo. Demi martabat. Demi profesi. Tegaknya hukum. Ya, yang jelas di antara kepala sekolah. Aku tuh menawarkan. Dengan kepala sekolah. Giliran Mas. Dengan tadi PHD untuk apa giliran ya. Las. Ayo lanjut. Jadi kepala sekolah dengan rekan-rekan wartawan kedua. Sepakat ya? Bablas kasih sekali. Selesai ya Mas, berdamai secara mandiri. Iya, tapi tanpa kuasa. Karena apa? Ada ancaman pembunuhan. Waduh, saya nggak mau. Dugaan. Ya, nggak nyebut. Ya, tapi kan ancaman. Perkosa anaknya perempuan. Ada semua Mas. Ya, bukti disimpan. Yang diancam siapa? Iya, wartawan itu nih dari saudara itu. Teriakan ada Mas. Anaknya SMK Luru perkosa rame-rame aja. Pateni itu ada teriakannya di video viral. Yang meneriakan siapa? Siswa. Oh, siswa. Artinya begini. Itu ada yang spontanitas. Kalau siswa loh ya. Bukan, sebentar dulu Mas. Oke. Jadi dengan maksud seperti itu tanpa kuasa hukum mereka berdamai secara mandiri. Oke. Kami marah, orang diomongin di kuasa kok gak diomongin. Oke. Tapi atas nama perusahaan media, atas nama profesi karyawan kemarin melaporkan hingga sekarang sudah ada SP. Berarti PH secara nggak langsung ini berarti kurang dihargai dong oleh kliennya. Sampai boleh ngomong gitu. Ya, itu persepsi. Ya, jadi sampai kita ngomong yang positif aja lah. Iya, artinya itu fakta. Itu fakta. Apa yang jenengan sampaikan? Kalau fakta saya itu, mencoba untuk menyimpulkan. Boleh, karena kalau fakta, saya mengatakan secara etika dunia komunikasi antara klien dengan lawyernya pasti akan bersambung dengan baik. Ya, itu subjektivitas. Iya kan? Biasanya kalau ada sesuatu yang sifatnya strategis, Mas atau Pak, Pak lawyer, ini ada kaitannya dengan perdamaian, pasti akan dilibatkan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dilibatkan? Ada dua wartawan, yang satunya sudah begini, itu untuk episode berikutnya ya. Ini jadi episode berikutnya. Mari itu. Berarti dia paling nonton perdebatannya Citra Ramadan. Hanya penjahat yang takut borgol. Ini untuk sesi berikutnya. Saya coba untuk menguji akal sehat aja. Oh, enggak apa-apa. Oke, Jangan tahan. terlalu sehat. Wes, Semangatnya sakit. Mas Afnan. Diramu sih, Mas. Monggo. Kesimpulannya wes gimana? Kesimpulannya ini kan memang kita juga nggak tahu ya. KS ini punya bukti apa? Yang jelas prosesnya saya kira panjang, nggak bisa ujuk-ujuk dengan adanya peristiwa itu. Pokoknya los gitu aja. Itu. Saya sepakat. Ini tetap dilanjut aja dulu biar terang benderang. Apapun konsekuensinya. Jadi ini sebagai edukasi hukum juga bagi yang lain nanti. Tidak ada terjadi di kemudian hari hal yang sama. Itu. Dan ini juga pembelajaran bagi wartawan. Nah, dia harus melaksanakan tugas secara profesional. Dia harus bisa membedakan apa itu profesi wartawan, apa itu LSM, apalagi Indonesia dalam kutip produk berandong, nggak boleh. Nah, dan ini juga akan membuat edukasi pada masyarakat
agar tidak takut pada wartawan. Ya, setuju. Gitu. Itu aja. Baik, saya pikir diskusi yang sangat panas. Ya, diskusi ya begini. Baik, karena kan istilahnya saya pikir panas dulu. iya, justru itu makanya sudah izinkan saya tutup. Sesi kita sudah panjang hari ini, Kang Rio, Mas Akir. Kesimpulannya ini, kesimpulannya. Jangan nggak harus pakai kesimpulan. Masih ada Biarkan ada kesimpulan. Simpulkan Mas Akson. Oke, closing. 1 menit apa Closing 1 menit. Kalau saya 1 menit. begini ya, kita melihat bahwa ini adalah merupakan pembelajaran penting. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ya. Dengan tidak bermaksud mencari salah benarnya, tidak. Ya. Tetapi ini menjadi momentum betapa kita sebagai masyarakat secara menyeluruh harus juga respect terhadap situasi kondisi. Iya. Ya. Karena semuanya tidak ada yang kebal hukum ya. Equality before the law, persamaan di hadapan hukum, semuanya sama. Artinya ini juga sekaligus menjadi sebuah pelajaran penting bagi teman-teman LSM. Media juga tidak kebal hukum. Kita juga akan kontrol itu. Betul. Tapi juga begitu juga sebaliknya. Kepala sekolah, dunia pendidikan, ya kalian harus mengelola sebuah manajemen ini berdasarkan aturan yang ada, regulasi yang ada. Prinsipnya itu. Tetapi dalam konteks ini atas nama kepentingan masyarakat Kota Kediri, ayolah kita dorong Kota Kediri ini kota yang guyup rukun, ya ngangeni sesuai dengan misinya Mbak Finanda, ngangeni kota yang sejuk sehingga ketika ini masalah dilanjutkan, maka menurut saya banyak madorotnya. Manfaatnya yang lebih baik untuk Kota Kediri adalah apa? Mereka berdamai tanpa syarat apapun dan sampaikan kepada publik bahwa mereka sebenarnya sudah clear. Tidak ada lagi persoalan apapun di balik itu. Yang paling terpenting adalah semuanya menahan diri dan belajar pada peristiwa ini bahwa tidak ada yang kebal hukum. Dan selebihnya, ya sudah, kita harus kembali kepada set masing-masing. Baik, 30 detik. Berkurang. Weh, itu mau wis dawa soalnya monggo. Agak-agak. Kedelen enggak apa-apa. Menyatakan diri saya antara LSM dengan jurnalis atau wartawan adalah berbeda. Mereka masing-masing punya kode etik masing-masing, harus dihargai masing-masing, tidak boleh dicampur adukkan. Masing-masing punya tendensi yang masing-masing, dan harapan saya terkait dengan viralnya SMKN 1 ini mohon menjadi pertimbangan sangat banyak. Karena perusahaan-perusahaan di luar sana pun juga melirik SMKN adalah salah satu sekolah yang favorit, yang istimewa, ya kan? Baik SDM-nya. Karena dulu juga di Panasonic pun saya pakai SMKN 1, paling luar biasa. Bahkan saya juga sudah bersurat untuk pengajuan surat kemana untuk permintaan anak-anak siswa untuk PKL. Harapan itu yang berarti memang diakui SMKN 1 ini sekolah-sekolah yang luar biasa siswa-siswanya. Jangan jadi ambil positifnya dan tolong berkomentar yang positif gitu Mas ya. Terserah salah atau benar, yang penting harus positif. Karena memang tidak tahu, masing-masing tidak tahu. Ada yang ngerti. Iya toh? Ya kudu positif. Karena selalu dibidik atas nama hukum. Ya, kira-kira begitu ya Mas. Oke, ayo closing. Kalau saya pada prinsipnya ya kita semua teman. Kita semua pernah satu meja, pernah merasakan mungkin dari air minum dari satu gelas yang sama, ya. Kita jilat, mereka jilat, kita nggak pernah tahu, karena kita satu warung. Jadi kan sekarang gelas hari ini ngomong, besok gelas giliran saya, biarpun dicuci pakai sabun, kan bekas jamu masih ada di sana. Kan intinya kan begitu. Intinya satu. Ya. Ini peristiwa sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik. Jangan lagi ada kucing-kucingan. Termasuk kemarin video kedua yang menyusul yaitu perdamaian. Itu terkesan kucing-kucingan, ya. Karena nama LSM paling santer disebut, kami LSM nggak dijamin belas. Ini nggak tahu ki damai perkara apa, perkara kompensasi kursi. PHD sing kuat. Makanya besok lagi jangan terulang lagi, kita insya Allah membuka pintu. Takon cabini. Dan sampai detik ini suara Saroja, suara saya tidak pernah berubah. Ketika ada tindakan-tindakan apapun seperti podcast kita sebelumnya tentang PPDB mengatasnamakan lembaga apapun, kalau perlu APH sekalipun, melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar di sekolahan, lawan. Dan 24 jam pintu Saroja terbuka untuk melawan itu. Saroja, Saruk. jadi pokoknya. Kita akan lawan. Karena saya saksi bagian dari PPDB yang kotor di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini
bagian dari bagian maaf buat siapapun. Bagian melu-melu apa? Bagian bongkar. Bagian pelakor atau bagian saksi? Bagian ngepui. Lah saya jaga pintu depan belakang bobol. Nah, bagian penggalan jasa termasuk kalau ada rekan-rekan kami, ya adik-adik kami, ataupun kakak-kakak kami masuk rekaman ini biarin aja sampai datang ke sekolahan mengatasnamakan itu, meminta itu, mengancam ini, itu, undang Saroja. Gak perlu lagi mengerahkan siswa-siswa untuk melakukan perlawanan seperti itu, bukan tempatnya. Biar kami Saroja saja yang melakukan demo kontra. Wis gatel, cangkemmu bengok-bengok. Ini aku malah Mas, kalau kemarin itu menjadi bagian daripada saksi, kenapa sekarang nggak bagian daripada sejarahmu? Nah aku ditilap Berarti sekarang teriak karena ditilap. aja polos-polos iku awakmu iki. Bukan, saya tidak polos-polos ta. Bukan polos. Karena ditilap. Coba kalau nggak ditilap, Kan sekarang kan gini. nggak teriak. Hari ini itu yang tulus itu jadi bulus. Itu ya. Tulus dari bulus. Kan kita sudah teriak, sudah jelas di grup dengan dua persa. APH sudah kita katakan. Jangan main-main persoalan ini, buka seterang-benderangnya. Terlepas setelah itu nanti terang, lakukan RJ. Kami juga setuju. Bahkan kami sarankan untuk itu. Jangan kasus ini diam-diam berhenti di bawah meja tanpa jelas dibuka ke publik bahwa dugaan pemerasan itu tidak pernah terjadi, bahwa dugaan persekusi ini kekilapan pribadi. Iya. Tapi kalau saya sih kemarin juga menilainya, kalau kilap itu kan 1 menit, 2 menit. Ya. Ini kan sampai berhari-hari kilap terus, kan gitu. Ya, itu. Berarti kudu los. Itu masukan untuk Itu masukan. Jadi supaya menjadi esensi, menjadi perhatian seluruh pendidik yang ada di Kota Kediri khususnya, jangan melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih. Guru-guru luar biasa. Saya yakin semua kepala sekolah hebat-hebat. Oke. Baik. Buktinya Terima aku kasih. ya sekolah ya hebat. Mas Afnan, pengacara berdua Kang Priyo, diskusi yang sangat produktif, sangat luar biasa. Memang mungkin akan ada lanjutan dari diskusi kali ini karena memang pasti akan banyak perkembangan yang terjadi. Jadi nanti sesi berikutnya kita akan persiapkan, tapi hari ini kita cukupkan. Sudah banyak informasi yang kita berikan dan kita sepakat untuk lanjut. Ya, kasus ini Lanjut. Kita semua sepakat Biar untuk Serahkan kepada apa ya? serahkan kepada seterang matahari ini. ya. Baik, terima kasih pemirsa channel Mata Saroja, diskusi seru dan memang benar-benar panas hari ini karena memang matahari sangat cerah. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat. Biasa.